Ini ada teman nih yang nanyain bagaimana nih caranya membuat gambar kerja dengan menggunakan SketchUp ya. Jadi teman punya problem kayak gini. Jadi teman punya problem, eh, dia punya potongan kayak gini. Dia punya potongan yang tidak searah dengan X ini, X Y Z gitu kan. Nah, dia bangunannya kayak gini, miring kayak gini. Oke. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Kita membuat gambar kerja dengan kondisi yang seperti ini. Oke, pertama kita blok dulu. Di awal kita blok dulu. Kemudian kita ambil sudutnya ini. Kalau bagi yang belum ketemu sudutnya, ambil dulu sudutnya. Arahkan dulu sudutnya, misalkan kayak gini ya. Kalau misalkan kayak gini, terus arahkan dulu sudutnya ke sini, ya kan? Lalu kemudian kita Q kan, Q itu apa namanya? Rotate Q. Kalau di keyboard itu tekan aja Q. Oke, kemudian kita klik di bagian sudutnya di sini yang bertepatan dengan sudut X ini. Kemudian tarik tarik penggaris ini sampai ke sudut yang paling ujung. Ya, sudut yang paling ujung. Oke, sudut yang paling ujung nanti kita tarik lagi ke sini, ke tengah. Sip. Oke. Kemudian setelah itu, ini kita close dulu ya. Setelah itu kita membuat section ya kayak gini, section. Kalau belum ada, kita klik dulu section di sini, klik bagian sini section. Nah, oke, yang saya udah ada nih sectionnya nih. Nah, section saya itu di ini. Oke, kita buat dulu. Nah, untuk buat potongan melintang gitu kan, potongan melintang. Oke, potongan melintang, kemudian kita klik di bagian right. Tuh. Di bagian right dia udah presisi seperti ini. Kemudian kita klik kamera, parallel projection. Oke, kita hilangkan. Oke, kayak gini jadinya. Sip. Kemudian kita klik view, animation, add scan. Save a new style. Oke. Oke, kita ambil aja yang kayak gini. Atau mungkin kita hilangkan dulu biar lebih bagus ya. Kita ambil di bagian depannya front. Kita klik aja front, ya kan, front. Kemudian kamera tetap di parallel projection. Kemudian kita save. Ya, jangan lupa langkah-langkahnya kita save dulu. Jangan lupa langkah-langkahnya, jangan sampai nggak diikuti salah satu langkahnya. Kemudian kita send to layout. Oke, save. Tunggu dulu ya, proses dulu ya. Oke, remind me later. Send to layout. Kemudian kita ambil aja A4 karena kita untuk di kertas A4 aja ya. Oke, save. Nah, kita setting di sini. Kita klik di bagian sini ya. Kita klik. Kemudian ini skalanya kita sesuaikan dulu 1:100. Nah, kemudian untuk mempresisikannya kita klik preserve scale and resize. Kita tarik sini. Jadi kalau kita nggak klik ini gitu kan, kalau kita nggak klik ini, dia bakal berubah-ubah tuh kayak gini tuh jadinya.
Oke. Nah, kita Ctrl Z aja. Ctrl Z lagi. Nah, kita ini harus dicentang, jadi nggak boleh nggak dicentang gitu. Oke, kita ambil full, oh, berarti kertasnya kekecilan nih, kertasnya terlalu kecil. Oke, kita ulang lagi ya, ini close, don't save. Ini kita send to layout, balik lagi, kita main di A3 berarti ini nggak cocok di A3. Ini project lama ya, project baru-baru sih, baru-baru. Nah, sambil menunggu kita ceritain juga nih sini. Jadi ini adalah sebuah wilayah, salah satu bangunan dari sebuah wilayah sekolah gitu. Dia ada beberapa item kemarin itu, gedung serbaguna, gereja 1 lantai, kantin 1 lantai, mes 3 lantai, rumah pendeta, kemudian sekolah 3 lantai, dan juga seat plan-nya. Nah, seat plan itu adalah situasinya. Kalau di 3 dimensi kita buat seat plan ya, namanya seat plan. Kita main di A3 ya. Oke, kita perbesar, gede banget nih, gambarnya gede banget. Kita buat di skala 1:100. Yep. Oke, dia udah seperti ini. Kemudian jangan dulu diapa-apain ya. Kemudian render autonya itu diklik juga ya. Kalau yang nggak kuat, jangan, kalau laptopnya nggak kuat nggak usah di ini deh, di autoin. Kalau yang saya kuat nih, laptop saya lumayan kuat, lumayan memenuhi standarnya lah. Kemudian ambil style, kemudian klik default, kemudian klik shade. Oke. Nah, bedanya seperti ini. Nanti saya jelaskan ya. Saya jelaskan satu persatu. Nah, di height itu dua dimensinya nanti, gambar kerjanya alias gambar kerjanya itu dia tidak muncul warnanya. Jadi kalau di sini muncul warnanya nih. Di shade itu muncul warnanya. Kalau di wireframe itu dia tembus pandang, semuanya tembus pandang. Jadi kalau ini enggak, kalau di shade aja. Kalau menurut saya di shade aja. Jadi recommended saya itu di shade aja ya. Kemudian line weight-nya, yaitu besaran garisnya nanti. Jadi jangan sampai ini nggak dirubah juga. Karena kenapa? Itu akan berpengaruh terhadap gambar kerja kalian. Gambar kerja kalian akan besar-besar tuh garis-garisnya itu. Garis-garis yang seperti ini, kecil-kecil yang seperti ini tuh gede-gede jadinya. Nah, kalau kita jadikan 0,1, dia akan kecil jadinya. Kemudian kita dari raster itu kita ganti jadi vektor. Yep. Kita tunggu dulu. Karena dari prosesnya itu seperti ini. Jadi prosesnya itu dari yang gambar, dari ini kan JPEG nih, jadinya JPEG. Kemudian akan kita jadikan karena kita untuk menjadikan dia gambar kerja di AutoCAD, maka kita gunakan raster. Jadi akan diambil satu persatu garis-garisnya itu gitu loh. Kayak gitu lah, kurang lebih ceritanya kayak gitu. Nah, nanti kita lihat kayak mana ininya, kayak mana hasilnya nanti kita lihat.
Oke, tunggu dulu prosesnya. Nah, oh iya, bagi kawan-kawan yang memang hobi hobi dan pengen belajar untuk mendesain sebuah kawasan, sebuah wilayah, sebuah gedung dan lain-lain sebagainya, gunakan SketchUp. SketchUp karena kalau untuk yang lebih gaharnya lagi ya memang kalau memang alat kerja Anda itu gahar, ya bolehlah Anda gunakan 3ds Max. Tapi bagi untuk yang pemula ya saya sarankan untuk menggunakan SketchUp aja. Kemudian untuk referensi, saya punya banyak referensi. Saya juga punya banyak apa namanya? Link-link yang berkaitan dengan desain dan arsitektur dan civil engineering juga. Kalian bisa minta dan kalian bisa DM saya. Nah, ini salah satunya. Ini di behance.net. Yep, kita klik dulu. .net. Nah, kalian pilih yang di sini. Kemudian kalian ambil dari sini. Nah, dia di sini dia lengkap. Jadi bukan hanya one view aja. Bukan cuma satu view aja yang dia tampilkan, tapi semua. Tuh, kayak gini misalkan. Jadi gambarnya lengkap. Ya, kayak gini. Jadi lengkap tuh. Ini tampak depannya, tampak sampingnya, dan ini tampak eh, apa namanya itu, perspektif view-nya. Jadi banyak di sini sebenarnya. Oke, kita lihat dulu. Masih proses. Jadi sebenarnya saya itu eh, punya skill yang kalau soal gambar ya, saya gambar itu udah semenjak dari saya eh, SMK ya. Sejak saya SMK itu memang saya dilatih untuk jadi profesional drawing. Nah, sampai sekarang saya masih memegang namanya eh, disiplin ilmu itu gitu loh. Yang dari SMK itu saya memang apa namanya? Memang saya gunakan untuk dua dimensi. Kemudian waktu kuliah saya kembangkan lagi skill dasar saya jadi tiga dimensi, dan sekarang sudah eh, perlahan-lahan kemudian masuk ke realistic rendering, kemudian masuk ke animation. Nah, di sini juga, nah di sini saya, tapi ya kan, untuk tiga dimensi nggak cukup dengan tiga dimensi aja dong. Dia juga membutuhkan yang namanya um, gambar teknik. Nah, gambar teknik itu sangat penting sekali. Kalau nggak ada gambar teknik, kayak mana tuh orang mau ngerjain ya kan? Makanya dibutuhkan gambar teknik. Nah, gambar teknik untuk di AutoCAD kita nggak mungkin nih bolak-balik ngerjainnya kan. Makanya kita eh, butuh tuh yang namanya bagaimana cara membuat gambar kerja yang cepat dan efisien. Nah, ini caranya kayak gini gitu. Masih dalam proses. Nah, dengan skill ini juga saya sekarang alhamdulillah saya kerja di salah satu instansi pemerintahan eh, yang dulunya dipimpin oleh almarhum Eyang Habibie ya. Ya, Eyang Habibie, alhamdulillah, mantan presiden RI ya. Kemudian sekarang udah diambil alih sama Bapak Rudi ya selaku wali kota Batam. Nah, saya bekerja di BP Batam.
instansi pemerintahan yang ada di Batam. Ya, kerjaan saya kayak gini lah, jadi terbiasa lah ya dengan hal-hal yang seperti ini. Dulu ya, sabar. Oke, udah selesai ya. Jadi prosesnya memang agak sedikit lama. Oke, selesai. Kemudian kita ekspor to DWG DXF. Kecepatan tadi ya. File, kemudian ekspor DWG or DXF. Oke, kemudian sekolah SKP. Nah, kita buat aja di sini ya. Apa yang namanya asrama ya? Save. Oke. Nah, di sini formatnya. Formatnya itu disesuaikan dengan AutoCAD yang kalian gunakan ya, nanti nggak kebaca. Jangan sampai salah, karena nanti nggak kebaca. Ini 2007 aja. Saya menggunakan AutoCAD 2007. Kemudian diekspor. Tunggu loh. Oke, dokumen was export successful. Oke, close, don't save. Kalau saya don't save ya. Kalau kalian masih perlu menggunakan ini, silakan di save. Kalau saya nggak perlu. Oke,
Kemudian kita lihat asrama, filenya besar, 7 MB. Jedeng. Nah, di halaman kerja ini, karena dia masih berat ya, jadi kita bentar, proses dulu ya. Oke, kita buat di model. Kalian rubah dulu dari page 1 ke model. Nah, ini baru kalian presisikan lagi. Baru dipresisikan lagi. Udah sesuai belum? 1,56 berarti 0,001 SC. SC itu artinya kita scalekan lagi ya. SC berat coy, berat. Aduh. Oke. SC. Oke, semuanya ini udah semuanya udah detail. Kita lihat scale-nya udah benar. 1,63 meter betul. Kemudian pintunya 0,9. Udah semuanya udah komplit semua. Oke, selamat mencoba dan thanks for watching. Jangan lupa di subscribe channel saya, jangan lupa di komen channel saya, jangan lupa di klik lonceng agar kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dan video-video terbaru, video-video terupdate tentang SketchUp dan tentang gambar rencana yang sedang saya proyekkan. Nah, semoga ini membantu untuk teman-teman dan semoga proyek kalian berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.